Baik, eh, saya akan memaparkan lingkupnya, jadi saya ringkas begitu. Di sini memang concernnya adalah sistem pentanahan atau sistem pembumian pada peralatan rumah sakit. Baik, beberapa outline yang akan saya sajikan pada sore hari ini adalah introduction of static electricity, bagaimana ada ancaman secara tidak langsung dari listrik terhadap manusia maupun equipment yang kita gunakan khususnya ada di rumah sakit. Kemudian fundamental grounding dengan earthing system itu seperti apa, bedanya apa, berada di lokasi mana. Mungkin nanti akan banyak bersinggungan dengan yang sudah paparkan tadi ya. Kemudian bonding hospital equipment system, ABS protection ini juga perlu kita pahami dan perlu kita juga fokuskan terhadap tujuan, yaitu adalah terselamatkannya jiwa manusia maupun peralatan. Kemudian ada beberapa sedikit tips ya, safety practice yang dihindari atau bisa kita lakukan jika terjadi efek statis dari listrik ini. Nah, kita paham bahwa introduction to electricity atau kelistrikan, kita mengetahui bahwa standarnya negara maju adalah kelistrikan merata. Kemudian listrik sangat berguna. Biasanya sudah sangat umum sekali kalau daerah tertentu memang tidak ada listrik, tidak dikatakan maju begitu ya. Nah, di sini ternyata listrik juga bisa berbahaya, itu tidak dapat kita hindari ya. Ini juga bisa terjadi karena adanya gangguan dari alam maupun yang tidak disengaja atau diakibatkan pada saat kita bekerja. Oke, di mana sih adanya kelistrikan ini atau listrik statis ini terjadi? Yang pertama adalah cairan gas atau cairan atau bahan-bahan yang berbentuk bubuk serbuk melalui pipa. Kita ingat bahwa dulu pernah ketika menggosok-gosokkan penggaris begitu, ya adanya gesekan-gesekan, kemudian timbullah muatan-muatan listrik di dalamnya. Nah, ini seperti itu ya, kurang lebih. Kemudian pencampuran pengadukan, biasanya di industri-industri tertentu, misalnya di oil and gas juga diperlukan adanya sistem penanaman adalah apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan diakibatkan oleh kelistrikan statis tadi, itu bisa langsung diantisipasi. Kemudian misalnya ini ada lagi belt conveyor atau gesekan antara ban dan karet, kemudian yang terus-menerus terjadi sehingga nanti akan menimbulkan muatan-muatan listrik seperti itu. Dan terakhir ini fenomena ini memang fenomena kemungkinannya sangat kecil, tapi jika terjadi itu tetapi juga bangunan atau equipment atau bangunan-bangunan yang kita tinggali. Jadi kita anggap bahwa petir merupakan peristiwa listrik statis yang sangat dahsyat. Bagaimana sih listrik statis itu terjadi? Mungkin saya introduction terlebih dahulu bahwa ini beberapa teori yang merujuk ya, ada Carlson, Wilson dan sebagainya, ada awan dengan bumi ya. Kemudian nah ini pada cerah sejumlah besar ion positif bergerak ke arah permukaan tanah dan menetralisir muatan negatif permukaan. Kemudian pada saat udara buruk, badai guntur melepaskan muatan negatif ke permukaan tanah untuk menggantikan muatan negatif yang hilang. Selama badai memungkinkan tetesan air udara bergerak ke dalam awan, ya. Kemudian akibatnya muatan negatif terbentuk. Masing-masing terbentuk ada di dalam awan sendiri, antar awan,
ataupun awan dengan bumi. Baik, formasi dasar terjadinya listrik statis itu diawali dengan pembentukan muatan negatif di dalam awan, kemudian terjadi peningkatan medan listrik, kemudian muatan positif akan berbentuk dan berkumpul di permukaan tanah, sehingga kemudian terjadi ionisasi yang menghasilkan petir melangkah. Nah, fenomena umum di masyarakat kita mengenal bahwa kalau punya penangkap petir atau penangkal petir itu adalah petirnya menyambar sistem proteksinya. Nah itu sebetulnya antara kedua. Nah, sehingga arus yang mengenai rumah, ya, impuls petir yang mengenai rumah itu adalah gelombang pendek, ya, gelombang pendek yang sangat besar sekali, bahkan di beberapa aturan atau standar itu adalah mengatakan sampai 20.000 ampere bahkan lebih begitu ya. Nah, kemudian terjadilah membentuk aliran muatan listrik, kemudian alur muatan listrik ini disebut dengan Breton stroke, yang besarnya itu biasanya dikatakan sebagai main discharge ya. Dan kemudian terlihatlah cahaya petir. Nah, bagaimana ini sangat dasar sekali bahwa fenomena listrik statis itu adalah terjadinya elektron-elektron ya. Dalam bahasa Inggris ini dikenal sebagai istilah electricity, dan sesuatu yang bersumber dari sesuatu dan mempunyai kekuatan positif maupun negatif. Ya. Nah, begitu. Nah, ini di dalam sistem untuk apa sih sebetulnya kita memakai sistem penangkal petir atau sistem grounding atau ya dan lain sebagainya, adalah semata-mata untuk melindungi, tadi saya katakan bahwa untuk melindungi manusia dan juga peralatan yang kita gunakan. Apa saja sebetulnya yang ada itu kita bagi dua, bahwa yang pertama adalah building external protection system, kemudian beberapa komponen di dalamnya. Yang pertama kita kenal ada air termination system, kemudian ada down conductor. Down conductor ini adalah konduktor yang diturunkan dari air terminal system ke dalam permukaan. Kemudian ada peralatan juga disebut dengan earth termination system. Di sini di mana beberapa poin ya dari sistem yang ada di dalam gedung, sistem penangkal petir yang ada di gedung itu bisa ditanahkan atau disebut juga dengan earth termination system. Nah, dari air termination system sendiri ada beberapa metode sebetulnya. Jadi ya ada beberapa metode yang paling umum digunakan karena memang sampai saat ini merupakan metode yang cukup aktif kita gunakan. Yang pertama adalah kita harus membuat dulu sistem penangkal petir umumnya di flat, tapi jika tidak terjadi di flat roof juga bisa ya, misalnya di gable roof seperti itu. Kemudian ini paling umum juga rolling spare, karena ini nanti akan berhubungan dengan radius berapa jarak dan tinggi dari bangunan. Kemudian ada protective angle method, ini hanya selabatang saja begitu. Dan distance yang ini bisa dikombin sebetulnya, dikombin di beberapa gedung yang memang membutuhkan earthing system. Kemudian ada mesh method, ini juga paling umum digunakan. Ini kita bisa gunakan sebetulnya di dalam suatu bangunan yang contohnya rumah sakit itu adalah yang terpenting ya. Ini ada di standar berdasarkan standar IEC 62305-3. Nah, bagaimana dengan rolling spare method? Ini sebetulnya bisa digunakan pada semua jenis struktur, bahkan dengan pengaturan geografis yang paling rumit sekalipun. Jadi masing-masing karena akan dilihat berdasarkan radius. Nanti akan dijelaskan di belakang level mana saja, kemudian jarak sambar dan lain sebagainya.
ya. Jadi memang radius ini yang kita proteksi agar meminimalisir gelombang surya atau gelombang kejut hasil dari lightning strike atau petir. Ya. Di sini ada levelnya sampai mulai dari level 4, ya, yang terendah dari level 1 sampai level 4, mulai dari 20 meter hingga 60 meter untuk radius spernya. Berarti nanti ditentukan juga berdasarkan ketinggian dari gedung. Ya. Kemudian ada protective angle method, ini juga merupakan sudut bantu untuk melindungi bangunan kita dari petir, ya. Berdasarkan kelasnya itu dibagi menjadi 4 juga, mulai dari 70 derajat, 72 derajat, hingga 76 derajat. Sebagai catatan adalah sudut pelindung ini, yang A, bisa Bapak Ibu lihat adalah batang udara. Misalnya bisa 6, 2, 4, dan sekian meter, ya. Dan ini juga ditentukan oleh standar IEC. Bahkan di standar IEC disebutkan bisa sampai 60 meter sebetulnya dengan derajat yang ada. Oke, kemudian mesh method tadi yang diumum paling digunakan banyak adalah untuk jenis atap yang flat begitu. Nah, biasanya memiliki kecenderungan bahwa ini mudah. Kemudian sambungan ke terminal pentanahan biasanya menggunakan electrorailroad, dan kebanyakan standar batang logam dianjurkan untuk digunakan sebagai elektroda yang ditanam ke dalam tanah dengan kedalaman di mana uap air yang cukup tersedia. Sepanjang tahun di musim kering maupun di musim basah. Gitu. Jadi ini merupakan bagian dari sistem proteksi, ya, yang harus bekerja baik di segala cuaca. Gitu. Nah, kemudian down conductor. Down conductor ini menurut IEC 62305 itu dibagi menjadi 3 sebetulnya. Yang pertama ada metal structure, kemudian ada rod yang kita kenal biasanya batang panjang atau ya bentuknya tab gitu. Kemudian ada plate down conductor ini. Kemudian di tahun di standar IC juga bahwa sebaiknya sistem pentanahan atau sistem pembumian ini itu juga di bonding atau diikat dengan struktur-struktur bangunan yang memang memiliki konduktivitas yang baik hingga menyalurkan ke dalam tanah. Begitu. Halo. Forma atau mengganggu fungsi bangunan, maka penggunaan ini bisa diabaikan. Jadi memang ada klasifikasinya untuk sistem pengikat bonding ini. Baik, selanjutnya adalah yang tadi kita bahas eksternal, ini adalah internal sendiri dari bonding. Yang pertama adalah suit protection device, mungkin tadi sudah dibahas oleh Pak Yohanes juga bahwa selain beberapa komponen sistem proteksi itu juga dibutuhkan dalam gedung, ya. Kemudian ada atau pengikat tegangan atau kita sebut sebagai bonding, ya, bonding system, ya. Nah, dalam di sini kita buktikan bahwa apakah ekuipotensial bonding ini diperlukan, ya. Tadi sedikit dibahas bahwa semua barang dari logam yang bisa disentuh atau dijangkau oleh manusia maka harus ditanahkan. Dan tujuan bonding ini adalah untuk menghilangkan perbedaan tegangan di antara bagian metal dan sistem dalam ruang yang diproteksi terhadap
petir tadi. Kemudian perlukah lightning protective device dipakai juga? Nah, ini improvement bahwa peralatan proteksi ini berguna untuk melindungi manusia dan peralatan atau equipment akibat gangguan. Gangguan tidak hanya dari petir, misalnya ada hubung singkat atau kabel yang terkelupas misalnya. Kemudian ada arus thermal karena arus tinggi, penggunaan besar, arus tinggi, kemudian ada heat di situ, ada lokal thermal di situ. Kemudian ada arus bocor ya, maupun tadi berdasarkan petir ya atau surya. Dan ini digunakan berdasarkan zona-zona proteksi. Ya. Jadi intinya adalah semua ini adalah untuk menjamin keselamatan manusia dan equipment. Ini saya ilustrasikan bagaimana dengan sistem atau bonding ya, atau sistem pentanahan atau sistem pembumian di bangunan bertingkat. Misalnya rumah sakit yang kita desain itu adalah dengan melebihi 3 atau 4 lantai. Nah, maka masing-masing lantai itu diikat dalam bonding, kemudian digroundkan atau dibumikan ke tanah. Jadi tetap harus memiliki sistem proteksi yang baik dan sistem ini saya ilustrasikan juga di kelompok ya, berdasarkan kelompok-kelompok peralatan elektronik sehingga sampai ke grounding yang paling besar terminal atau main terminal grounding. Baik. Tadi petir ini atau gangguan ini bisa terjadi di mana saja. Ya kita kategorikan bahwa ini ada sambaran langsung maupun efek dari sambaran tidak langsung. Untuk sambaran langsung kita lihat di zona 1, ini petir menyambar langsung pada sistem proteksi petir eksternal sebuah bangunan ya, atau rumah. Nah, ini langsung dibumikan atau ditanahkan. Kemudian ada tegangan jatuh pada tahanan earthing, itu impulsnya di 1A. Kemudian ada induksi loop tegangan di 1B ya. Kemudian tidak hanya ada dalam sambaran langsung, tetapi juga ada sambaran yang mungkin tidak di lokasi tersebut atau di lokasi lain. Nah, pentingnya apa? Di sini juga untuk menghindari maka tidak langsung, maka sistem ini earthing ini adalah membantu equipment atau peralatan kita agar tetap dalam kondisi yang aman. Di sini bagi 3 juga saya ilustrasikan, ada yang berdasarkan petir menyambar saluran tegangan PLN, kemudian saluran adanya gelombang berjalan atau traveling wave ya. Traveling wave ini, gelombang berjalan ini kalau dari titik sambaran petir itu kurang lebih 1,5 km begitu, tapi itu langsung diredam dengan tanah hingga mungkin terasanya nggak begitu besar ya, tapi itu kurang lebih traveling untuk peralatan sensitif atau equipment yang sensitif itu sangat berpengaruh sekali. Kemudian hingga petir menyambar di luar rumah atau gedung. Nah, itu di 2C itu saya ilustrasikan petir bisa juga menyambar di dari tadi ya. 10 menit lagi Pak Andoko ya. Ya. Oke. Ya. Baik. Dari zona tadi ini bagi 4, yang pertama zona tempat menjadi sasaran sambaran petir langsung, oleh karena itu harus mengalirkan seluruh arus petir. Di sini terjadi medan elektromagnetik tanpa redaman. Nah, mungkin bisa saya ilustrasikan seperti ini. Ada yang sudah kita tetapkan tadi bahwa pelindungan terhadap listrik statis harus berdasarkan zona yang tadi ya. Kemudian ada zona tempat benda tidak menjadi sasaran gambaran petir secara langsung, tetapi di sini terjadi medan elektromagnetik. Kemudian untuk LVZ, ini LVZ itu adalah lightning protection zone ya. Zona tempat benda menjadi sasaran sambaran petir, tempat arus pada semua bagian konduktif dalam zona lebih rendah dari zona sebelumnya. Kemudian itu saya tuliskan sebagai N bahwa lightning protection zone ini mungkin bisa ke 1, ke 2, ke 3, dan seterusnya ya. Jadi jika penguraian aliran arus dan
medan elektromagnetik diperlukan lebih lanjut, maka harus dibuat zona selanjutnya, dipilih berdasarkan zona yang diproteksi. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, banyak yang bertanya bahwa petir itu sebetulnya seperti apakah? Apakah seperti gelombang AC, sinusoidal dengan siklus yang seperti itu, atau tegangannya DC, atau soalnya impuls petir ini kita bilang sebagai impuls, ya. Impuls petir ini kalau di dalam standar IEC 61021 itu adalah dipetakan menjadi tiga. Yang pertama ada atmospheric over voltage, itu impulsnya bisa sampai 50 mikrosecond, dan switching over voltage itu 250 atau sampai 2500 mikrosecond. Nah, pemahamannya apa sih sebetulnya grounding dengan earthing itu bagiannya apa saja, berbeda ataukah satu kesatuan, ya. Saya simpulkan di sini, kita lihat dulu berdasarkan hubungan ke tanah. Grounding ini merupakan bagian yang menghantarkan arus pada sebuah peralatan dihubungkan ke tanah. Sedangkan earthing adalah bagian yang tidak menghantarkan arus pada equipment yang dihubungkan ke tanah. Ya, jelas berbeda. Berdasarkan titik sambung ke tanah, menghubungkan titik netral saluran dengan tanah. Terminal khusus dengan tanah. Kemudian berdasarkan zero voltage atau zero potensial, grounding tidak ada, namun earthing ada, gitu ya. Kemudian berdasarkan yang diproteksi, proteksi untuk sistem kelistrikan atau equipment untuk menghindari terjadinya fault atau gangguan. Sedangkan earthing melindungi terutama manusia yang berada di sekitar equipment dari kejut electrical shock. Berdasarkan fungsi sebagai jalur balik arus listrik dari peralatan, sedangkan earthing adalah sebagai fasilitas sambungan energi listrik ke bumi. Nah, berdasarkan tipenya ada solid, resistan, reactance, grounding, dan sebagainya, ya. Jadi kalau berdasarkan komponen ini kita petakan hanya sebagai pipe, plate, rod, tape, dan strip yang mungkin tadi sudah dibahas di slide sebelumnya. Nah, dari tabel ini kita bisa simpulkan bahwa grounding merupakan bagian yang menghantarkan arus pada sebuah peralatan dan dihubungkan ke tanah, sedangkan earthing adalah bagian yang tidak menghantarkan arus pada sebuah peralatan yang dihubungkan ke tanah. Apa saja ini? Control electricity bisa grounding, bonding, control humidity, ionization, menggunakan static material, dan sebagainya. Fundamentalnya apa sih adanya earthing, bonding, equipment system? Yang pertama tadi sudah berkali-kali bahwa reduce resiko personal shock, kemudian untuk mengaktifkan protective device, kemudian menghindarkan untuk pertanyaan Pak Agus tentang isometer yang bisa dilanjutkan. Ya, bisa. kontrol electrostatic discharge dan sampai ke meminimalkan interference. Nah, ini beberapa rekomendasi dari sistem pentanahan atau sistem grounding. Ini kita bisa saya ilustrasikan bahwa adanya gangguan yang tidak terjadi di dalam ground system, ya. Kemudian jika terjadi di dalam grounding to netral, sehingga arus yang ada di ground itu akan nol, menjadi netral. Oke, grounding dibagi tiga: solid, netral grounding, equipment grounding, lightning protection grounding. Mungkin tadi secara umum juga sudah dibahas. Ini juga earthing system. Bagaimana tadi penerapan di rumah atau di gedung atau di rumah sakit itu bisa kita katakan sebagai multi point grounding yang memang dari berbagai equipment dan sistem itu kita ilustrasikan sebagai tree grounding. Nah, tadi berdasarkan IEC 60364 dibagi menjadi tere system, tere to neutral system, ya. Kemudian IT system. Nah, ini yang digunakan di rumah sakit atau di hospital di ruang kelas tertentu adalah TN system dengan IT systemnya. Kita jelaskan lebih lanjut. Ini hasil pengukuran grounding yang dibilang yang dokumentasi dari rekan-rekan ya di lapangan. Ini menunjukkan bahwa sampai 0,2. Berdasarkan classification, di sini ada peran ground fault circuit interrupter, juga isolated power system, mungkin akan saya jelaskan lanjut.
Nah, untuk isolated power system ini berdasarkan NFPA 99 ini dibagi dua, yaitu general care dengan critical care. Di mana ada lokasi basah akan dijelaskan selanjutnya. Lokasi basah ini diatur dalam NEC 517/20. Kemudian nanti jika terjadi ground fault itu menggunakan GFCI ya. Kemudian kalau tidak ya isolated power system. General care mungkin tadi sudah dibahas juga Pak Yohanes ya, ada beberapa area-area yang yang sudah dijelaskan berdasarkan general care maupun critical care area. Nah, untuk wet location di sini bagi dua. Yang pertama adalah area perawatan pasien yang biasanya mengalami kondisi basah saat pasien berada. Ini termasuk cairan yang berdiri di lantai atau membasahi area kerja baik kondisinya intim bagi pasien atau staf. Misalnya di kamar mandi begitu, atau jika ini terjadi di area pasien ya. Kemudian yang kedua adalah prosedur kebersihan secara rutin ya, satu pemeliharaan atau kebersihan, tumpahan cairan di lantai yang tidak disengaja tidak termasuk ke dalam kondisi basah atau wet location. Nah, apa pentingnya bonding equipment sendiri? Tadi saya sudah jelaskan bahwa semua barang dari logam yang bisa disentuh atau dijangkau manusia harus ditanahkan. Itu untuk menjaga resiko electrical shock yang ada. Saya ilustrasikan bahwa jika terjadi petir, ada arus di building atau di bangunan, kemudian arus ini mengalir langsung ke tanah, kemudian ada peralatan yang dibonding, maka arus sisa akan menghampiri peralatan hingga terjadinya fault. Dari sini ada traveling wave atau arus yang mengalir juga pada building 2 atau bangunan 2, sehingga mengakibatkan adanya kerusakan di equipment, lalu kemudian ditanahkan. Improvement apa yang bisa dilakukan, yaitu dengan bonding potential equalization. Jadi bonding ini adalah karena tadi mendekati resistan atau tahanan serendah mungkin, jadi diupayakan bahwa arus itu tidak mengalir ke peralatan. Dan beberapa tambahan tadi, misalnya surge protecting device dan lain sebagainya. Kemudian purpose bonding system kurang lebih ada untuk mereduksi tahanan dari sistem grounding atau disebut dengan extraneous conductive part, bersifat sebagai elektroda. Yang dihubungkan adalah bus grounding, itu sistem pipa bangunan, misalnya air, gas, pendingin, sistem pendingin dan pemanas, bagian-bagian logam dari bangunan, rangka logam dan beton, konduktor pelindung sirkuit, dan konduktor grounding utama. Ingat bahwa tujuan bonding adalah menghilangkan perbentakan di antara bagian metal yang ada. Nah, ini saya ambil dari reference standar IC, dan tadi sudah dibahas juga oleh Pak Setio ya. Ini ada TN distribution bahwa peralatan listrik, equipment di rumah sakit itu yang memang bisa terkena melukai atau staf medis dan lain sebagainya, itu harus ditanahkan. Nah, ini saya ambil juga beberapa peralatan bonding ini dalam standar yang tadi itu medical IT system Solheim earthing bonding arrangement. Jadi semua kebutuhan equipment itu juga dibonding, kemudian nanti ditanahkan ke netral. Nah, tadi berdasarkan lokasi, memang grup 0 mungkin di sini adalah yang grup 0 ini no EBB, jadi tidak ada bonding, earth bonding, kemudian tidak ada lagi protective earth netral. Tapi di sini yang ada di grup 1 ini adalah earth resistant to EBB atau equipment bonding tadi adalah sebesar 0,2 ohm. Nah, ini diusahakan agar sekecil mungkin. Kemudian supplementary equipment bonding untuk mengurangi bahaya pada area dengan resiko listrik yang tinggi, semua exposed conductive part dan extraneous conductive part itu harus dibonding pada bus grounding tambahan yang bersifat lokal. Tidak menggantikan main equipotential bonding, tapi memperkuat
sistem bonding yang ada untuk area dengan resiko yang dapat dihasilkan oleh adanya pengaruh air dan kelembaban. Mungkin yang sudah dibahas tadi di wet location. Oke, lightning protection equipment bonding ini kurang lebih kita bisa kategorikan seperti ini karena terhubung oleh sistem-sistem yang ada di dalam sebuah bangunan. Kita lihat di sini ada beberapa pipa, kemudian power supply company ya, lightning protection equipotential bonding dan external lightning protection. Saya praktisnya adalah kenapa ini diperlukan adalah sebagai referensi tegangan, alasan keamanan, sengatan atau bahkan ledakan, kemudian membuat impedensi yang rendah sebagai jalur untuk mengakumulasi muatan statis surya dan arus bocor. Nah, ini sedikit saya tambahkan dari beberapa referensi begitu, bagaimana kita bisa jika ada kejut listrik, mungkin 1 miliampere itu ambang sensasi begitu, hingga ke 3000 miliampere itu jantung berhenti atau luka bakar pada tubuh. Nah, ini tahanan pada manusia. Kalau jika di oil and gas mungkin kita di saluran gardu listrik mungkin kita bisa pakai sarung tangan begitu ya, pakai hand glove yang tahanannya sangat besar, kemudian pakai servisus. Mungkin di area medis ini tidak ada. Jadi kita tekankan bahwa sangat penting sekali menjaga equipment dan juga manusia dari listrik statis. Nah, ini 4 faktor yang mengenai keseriusan sengatan listrik, biasanya jalur arus listrik, ya. Jadi besar arusnya berapa, kemudian waktu durasi yang mengalir, kemudian tahanan dalam tubuh. Ini tangan dan kaki. Oke. Nah, ini umum bagian apa sih ground itu sebetulnya ada nggak sih? Nah, ground itu di peralatan listrik yang kita punya sebetulnya sudah ada groundnya. Nah, ada groundnya, ada netral, ada fasa. Ini juga berdasarkan SNI dan standar PUIL. Biasanya kalau ground itu identiknya dengan kabel yang berwarna kuning, strip hijau ya, atau hijau strip kuning yang dihubungkan ke penenahan. Kemudian untuk earthing sistemnya ada kabel BC ya, kita kenalnya biasanya penangkal petir, kemudian rod elektrod dan bagian konduktif lain yang ada di dalamnya. Nah, ini salah satu beberapa bonding yang ada di sistem penahan di dalam panel begitu. Oke, summary point yang bisa diambil dari paparan tadi adalah listrik statis tidak diakibatkan oleh petir saja, namun juga dapat diakibatkan oleh gangguan hubung singkat pada equipment. Zona proteksi perlu dilakukan terutama pada RS equipment berdasarkan kelasnya. Peralatan listrik harus bebas dari bahaya yang dapat menyebabkan kematian atau cedera fisik yang serius kepada manusia. Dan sistem pembumian adalah penyambungan secara sengaja bagian dari peralatan listrik tanah ke bumi, bagian yang bisa dianggap sebagai tanah. Kemudian yang keempat adalah sistem penahanan harus didesain atau dipertahankan untuk meminimalkan risiko bahaya tersebut. Mungkin sekian Pak Andi presentasi dari saya. Terima kasih.